Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada bulan Oktober yang lalu, seluruh bangsa Indonesia ini dibuat kagum dengan seremoni pembukaan dan penutupan PON ke-20 di Papua. Mengapa begitu banyak orang yang kagum? Persoalannya adalah karena kemegahan modern itu bercampur menjadi satu dengan tradisi-tradisi yang ada. Sehingga sungguh-sungguh membuat orang sangat takjub. Ada kekaguman visual, mengagumi apa yang dilihat, dan itu biasanya paling mudah. Orang akan kagum akan sesuatu kalau ia mampu memvisualkannya, kalau ia mampu melihatnya. Namun ketika orang sudah harus membayangkan proses di balik kemegahan seremoni tadi, orang menjadi tidak lagi kagum. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh mereka-mereka yang mampu membuat sebuah seremoni yang sangat luar biasa tersebut. Dan hal yang sama juga terjadi pada orang banyak yang menyaksikan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Betapa kagumnya mereka ketika mereka melihat secara kasat mata orang yang terbaring lemah, tidak berdaya, kembali memiliki energi, kembali memiliki hidup. Dan kekaguman itu juga yang mereka lihat. Wajah mereka berseri-seri, baik memandang Yesus maupun memandang orang lumpuh yang disembuhkan. Mereka takjub karena melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak takjub melihat prosesnya. Mereka mengabaikan prosesnya. Bahkan beberapa orang Farisi sampai mengatakan bahwa ia menghujat Allah. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Ini tidak sama dengan tradisi-tradisi kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sembuhnya orang lumpuh, kalau kita melihat di dalam bacaan Injil tadi, merupakan kolaborasi, kerjasama antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Si lumpuh sendiri tidak berdaya. Namun karena ada kerjasama orang lain, ada orang lain yang tersentuh hatinya, mereka mau mengangkat si lumpuh untuk menemui Yesus. Kerjasama yang kedua terlihat ketika mereka tidak mampu menembus batas-batas keterbatasan insani mereka, mereka membongkar atap rumah. Dan disitulah ada kerjasama baru. Ketika mereka menurunkan tempat tidur si lumpuh, orang-orang yang di bawah menadahnya dan memberikannya kepada Yesus. Itulah kerjasama insani. Kerjasama antar manusia dengan manusia. Kesembuhan tidak mungkin didapat kalau manusia juga tidak pernah mampu bekerja sama dengan sesamanya. Dan kerjasama antar manusia itulah yang pada akhirnya membuat kekuatan baru. Kekuatan baru yang dikeluarkan yang bersumber pada iman. Semua yang hadir mengakui bahwa orang lumpuh ini kalau di hadapan Yesus mereka akan sembuh. Dan itulah kerjasama antara manusia dengan Allah. Tidak mungkin Allah berkarya tanpa kerjasama dengan manusia. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi mitra Allah,
untuk menjadi partner Allah sendiri. Manusia-manusia yang mau bekerja sama baik dengan sesamanya maupun dengan Allah, mereka memupus semua ego-egonya. Mereka memupus semua kepentingan-kepentingan pribadinya. Yang mereka lakukan bagaimana mampu membuat Allah berkarya dan mampu memuliakan Allah. Dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus menjadikan manusia terbebas dari dosa dan memiliki harapan akan hidup baru. Dosamu sudah diampuni. Itulah kata-kata pertama dan utama. Ada pengampunan. Manusia akan merasa sungguh terbebas dan bebas jikalau ia sungguh mendapatkan pengampunan. Dan pengampunan akan selalu mendatangkan penyembuhan. Penyembuhan bagi luka-luka hidup manusia. Dosamu sudah diampuni adalah titik balik dari kehidupan manusia. Titik balik di mana manusia dari tidak berdaya menjadi berdaya. Pengampunan yang diberikan oleh Allah juga pada akhirnya harus diberikan oleh manusia. Kita pun harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena dengan pengampunan itulah kita akan saling menyembuhkan, saling membebaskan. Namun ketika manusia sudah saling mengampuni, jangan lupa ia harus mengangkat tempat tidurnya. Tempat tidur simbol kemalasan hidup manusia, simbol dari kenyamanan. Maka dengan mengangkat tempat tidurnya, maka orang itu tidak akan jatuh lagi pada situasi yang sama. Dan pulang. Itulah dikatakan oleh Yesus. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Ke rumah di mana di situ orang mengalami cinta dan kesetiaan. Allah adalah setia dan Allah selalu cinta. Manusia diminta untuk kembali ke rumah Allah yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan cinta. Itulah makna Advent yang kedua. Setiap kali kita mengikuti perayaan Advent yang kedua, setiap kali itu pula kita diminta bagaimana kita senantiasa menjadi manusia yang sungguh setia kepada Allah dan sungguh mencintai sesama kita.